Dalam ajaran Islam, seluruh nabi dan rasul dijaga oleh Allah dari melakukan dosa besar dan kesalahan dalam menyampaikan risalahnya. Konsep ini dikenal dengan istilah ma'syum, yang berarti terlindung atau terjaga dari kesalahan besar yang dapat menodai misi kenabian mereka. Para nabi dipilih dari manusia biasa, namun mereka memiliki kualitas spiritual dan moral yang sangat tinggi, sehingga setiap tindakan mereka selalu sejalan dengan kehendak Allah. Kesucian ini bukan hanya terbatas pada perilaku lahiriah, tetapi juga mencakup kesucian hati, niat, dan pemahaman mereka terhadap wahyu. Para ulama menjelaskan bahwa maksumnya para nabi diperlukan agar umat tidak bingung antara ajaran Allah dan perilaku nabi yang menyampaikan wahyu. Tanpa perlindungan khusus ini, kemungkinan terjadi kontradiksi antara perintah Allah dan perilaku manusia biasa sangat besar. Konsep maksum tidak berarti para nabi tidak pernah menghadapi ujian atau kesulitan, melainkan mereka tetap mampu menjalankan kehendak Allah tanpa terjerumus ke dalam dosa besar atau menyimpang dari tugas kenabian. Sebagai contoh, Nabi Muhammad tetap berada dalam kebenaran meskipun hidup di tengah masyarakat yang penuh kekerasan, kebohongan, dan penyimpangan. Setiap langkah beliau, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kepemimpinan, selalu diiringi bimbingan wahyu sehingga umat dapat meneladani beliau dengan keyakinan bahwa ajaran yang disampaikan adalah benar dan bersih dari cacat moral. Dalam tradisi Yahudi, pandangan tentang para nabi berbeda. Nabi Musa, misalnya, dianggap sebagai salah satu nabi besar, namun kitab-kitab Yahudi tidak menggambarkan beliau sebagai manusia yang bebas dari kesalahan teks-teks. Dalam Taurat menampilkan Musa sebagai sosok yang kadang-kadang melakukan kesalahan, seperti marah kepada kaumnya atau tidak sepenuhnya mematuhi perintah Allah dalam beberapa situasi. Kesalahan-kesalahan ini seringkali ditafsirkan sebagai ekspresi kemanusiaan beliau yang menunjukkan bahwa Nabi tetap seorang manusia dengan keterbatasan dan emosi. Dalam perspektif ini, kesalahan Nabi tidak mengurangi kedudukan kenabian karena mereka tetap sebagai utusan Allah yang menjalankan peran penting dalam sejarah spiritual bangsa mereka. Beberapa ilmuwan Muslim menekankan bahwa narasi ini menimbulkan perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan Yahudi mengenai kesucian para nabi. Menurut mereka, jika seorang nabi melakukan kesalahan besar, bahkan satu kali, maka hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam ajaran yang disampaikan dan berpotensi menyesatkan umat. Oleh karena itu, dari perspektif Islam, perlindungan maksum menjadi sangat penting agar kepercayaan terhadap wahyu tetap utuh dan ajaran Allah tetap terjaga. Kristen dalam banyak hal menerima narasi yang berasal dari tradisi Yahudi terkait para nabi. Nabi Musa misalnya, dalam Alkitab Kristen juga digambarkan sebagai sosok yang menghadapi konflik internal dan eksternal, memiliki momen kemarahan, dan terkadang menunjukkan keraguan atau ketidaksempurnaan dalam perilakunya. Narasi ini diterima tanpa banyak kritik, dan umat Kristen lebih menekankan pada peran simbolik Nabi dalam sejarah keselamatan, sebagai figur yang memperlihatkan hubungan antara manusia dan Allah. Ilmuwan Muslim menyoroti bahwa penerimaan ini berbeda secara mendasar dengan Islam, karena dalam Islam, kesalahan besar pada Nabi akan berimplikasi langsung terhadap keabsahan risalah yang disampaikan. Konsep maksum tidak sekadar menjaga nama baik Nabi, tetapi juga memastikan agar wahyu tetap murni dan ajaran Allah tidak tercemar.
Ilmuwan Muslim klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu Qayyim, dan Al-Razi menekankan bahwa perlindungan para nabi dari dosa besar bukan hanya berkaitan dengan moral pribadi, tetapi juga berkaitan dengan integritas dakwah dan risalah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang nabi yang masyum adalah manusia biasa dalam banyak hal, tetapi ketika menyangkut perintah Allah dan penyampaian wahyu, beliau tidak pernah menyimpang. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa maksumnya Nabi tidak berarti mereka bebas dari ujian atau kesulitan, tetapi mereka mampu menghadapi setiap ujian dengan sempurna sehingga tidak melakukan dosa yang merusak misi kenabian. Al-Razi menambahkan bahwa maksumnya Nabi meliputi akhlak, niat, dan tindakan, sehingga setiap kata dan perbuatan mereka menjadi contoh sempurna bagi umat yang mengikuti ajaran mereka. Dalam konteks perbandingan, ilmuwan Muslim menekankan bahwa perbedaan ini bukan sekadar perbedaan tekstual, tetapi juga konseptual. Dalam Islam, kesucian Nabi menjadi prasyarat bagi keabsahan ajaran. Sedangkan dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kesalahan Nabi lebih dipandang sebagai bagian dari pengalaman manusiawi mereka. Ilmuwan Muslim kontemporer menyoroti bahwa pemahaman ini penting untuk memahami bagaimana umat Islam memandang otoritas Nabi. Jika Nabi melakukan dosa besar, maka umat berpotensi kehilangan pedoman moral yang jelas. Sebaliknya, maksumnya, Nabi memberikan kepastian moral dan spiritual yang dapat diikuti tanpa keraguan. Beberapa ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa narasi Yahudi dan Kristen dapat dijadikan bahan refleksi. Mereka mengingatkan bahwa meskipun narasi tersebut berbeda, inti pesan yang harus diambil tetap berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah dan usaha manusia untuk mendekat kepadanya. Namun, perbedaan ini juga menunjukkan bahwa Islam menempatkan Nabi dalam posisi yang sangat unik. Perlindungan dari dosa besar tidak menghilangkan kemanusiaan Nabi, tetapi menegaskan bahwa mereka adalah model moral yang sempurna untuk umat manusia. Dari perspektif ilmuwan Muslim, hal ini juga menegaskan bahwa wahyu Islam bersifat mutlak benar karena disampaikan melalui individu yang masyum. Ilmuwan Muslim kontemporer sering menggunakan contoh kehidupan Nabi Muhammad untuk menegaskan konsep masyum. Meskipun beliau menghadapi tekanan sosial, konflik politik, dan ancaman fisik, setiap keputusan yang beliau ambil tetap berada dalam kerangka wahyu. Tidak ada satupun tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah yang tercatat dalam sirah atau hadits syahih. Hal ini berbeda dengan narasi Yahudi dan Kristen tentang Musa yang menampilkan momen ketidaksempurnaan manusiawi. Dengan demikian, konsep maksum tidak hanya menjadi doktrin teologis, tetapi juga landasan epistemologis yang menegaskan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Islam bersifat murni, terlindungi dari kesalahan yang dapat menyesatkan umat. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa maksumnya Nabi menjadikan mereka teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks akhlak, perilaku mereka selalu adil, jujur, dan penuh kasih sayang. Dalam konteks ibadah, mereka konsisten dalam mendekatkan diri kepada Allah dan menegakkan syariat. Dalam konteks sosial dan politik, mereka mampu memimpin masyarakat tanpa menyimpang dari prinsip moral yang benar. Hal ini menjadikan para nabi Islam berbeda secara mendasar dari pandangan Yahudi dan Kristen, karena kesalahan besar yang dilakukan oleh nabi dalam dua tradisi terakhir dapat menimbulkan ambiguitas dalam pemahaman ajaran. Dan contoh perilaku ilmuwan Muslim kontemporer juga menegaskan bahwa narasi maksum tidak bersifat eksklusif pada Nabi Muhammad, tetapi berlaku untuk semua nabi dan rasul yang diutus Allah, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan lainnya. Kesalahan kecil yang mungkin terjadi tidak menodai maksum, karena yang dimaksud dengan maksum adalah perlindungan dari dosa besar yang dapat merusak misi kenabian. Hal ini menjadikan seluruh nabi sebagai teladan sempurna
yang dapat dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari moral hingga spiritual. Dengan memahami perbedaan ini, ilmuwan Muslim menekankan bahwa umat Islam memiliki kepastian moral dan spiritual yang lebih kuat terkait para nabi. Konsep maksum menjadi penegasan bahwa ajaran yang dibawa nabi adalah wahyu Allah yang murni dan dapat dipercaya sepenuhnya. Sedangkan dalam tradisi Yahudi dan Kristen, narasi nabi yang melakukan kesalahan mengajarkan umat untuk memahami sisi manusiawi nabi, tetapi tidak memberikan jaminan bahwa setiap tindakan mereka selalu selaras dengan kehendak Allah. Dari perspektif ilmuwan Muslim, hal ini menjelaskan mengapa Islam menekankan kepatuhan total kepada nabi dan wahyu sebagai pedoman hidup yang tidak boleh diragukan. Kesimpulannya, konsep maksum dalam Islam menegaskan bahwa seluruh nabi terjaga dari dosa besar dan kesalahan yang dapat menodai risalah. Pandangan ini berbeda dengan narasi Yahudi dan Kristen, di mana nabi, khususnya Musa, digambarkan sebagai sosok yang kadang-kadang melakukan kesalahan. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa perbedaan ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga konseptual, karena menyangkut otoritas moral, spiritual, dan epistemologis para nabi. Kesucian para nabi menjadi landasan kepercayaan umat terhadap wahyu, memastikan bahwa ajaran Allah tetap murni dan dapat diikuti dengan keyakinan penuh. Dengan memahami hal ini, umat Islam dapat menyadari pentingnya teladan para nabi sebagai panduan hidup yang sempurna, berbeda dengan tradisi Yahudi dan Kristen yang menekankan sisi manusiawi dan pengalaman nabi tanpa jaminan maksum. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa kesucian nabi dari dosa besar bukanlah sekadar masalah status, melainkan inti dari otoritas kenabian itu sendiri. Dalam pandangan mereka, nabi adalah cermin dari petunjuk Allah, dan jika mereka melakukan kesalahan besar, petunjuk itu akan menjadi samar, bahkan bisa menyesatkan umat. Oleh karena itu, Allah melindungi para nabi dari melakukan tindakan yang menodai risalah. Mereka tetap manusia dalam hal emosi dan pengalaman hidup, merasakan sedih, gembira, lelah, atau khawatir. Namun, setiap keputusan yang menyangkut wahyu dan petunjuk moral selalu terjaga sempurna. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa kesucian nabi tidak membuat mereka terlepas dari ujian dan cobaan duniawi. Bahkan, ujian yang dihadapi semakin menegaskan posisi mereka sebagai teladan. Ujian tersebut tidak membuat mereka jatuh dalam dosa besar, melainkan memperlihatkan kemampuan mereka untuk mengendalikan hawa nafsu dan tetap patuh pada kehendak Allah. Pandangan ini kontras dengan yang dijelaskan dalam tradisi Yahudi Nabi Musa. Meski dihormati, digambarkan melakukan kesalahan dalam konteks kemanusiaannya. Ia marah kepada kaumnya, mengulang kesalahan dalam mengambil keputusan, atau menunjukkan ketidaksabaran dalam beberapa situasi. Dalam perspektif Yahudi, hal ini memperlihatkan kemanusiaan nabi yang wajar. Mereka menekankan bahwa para nabi bukan makhluk sempurna, melainkan manusia pilihan yang tetap bisa berbuat salah. Meski kesalahan itu tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai utusan Allah. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa pendekatan ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam memahami otoritas nabi. Dalam Islam, kesalahan besar pada nabi akan berdampak langsung pada keabsahan wahyu, sedangkan dalam Yahudi, kesalahan itu lebih dipandang sebagai bagian dari perjalanan manusia. Dalam konteks Kristen, banyak narasi mengenai nabi mengadopsi tradisi Yahudi, sehingga Musa dan nabi lainnya kadang digambarkan sebagai figur yang menghadapi dilema moral dan emosional. Kekurangan atau kesalahan mereka diterima sebagai bagian dari pengalaman manusiawi. Ilmuwan Muslim menyoroti bahwa pendekatan ini memiliki konsekuensi terhadap pemahaman ajaran dan teladan. Karena nabi tetap bisa melakukan kesalahan besar, maka umat memiliki referensi moral yang tidak sepenuhnya bersih.
Berbeda dengan konsep maksum dalam Islam yang memberikan kepastian bahwa setiap kata dan tindakan Nabi selalu selaras dengan kehendak Allah. Al-Ghazali dalam penjelasannya menekankan bahwa maksumnya Nabi tidak berarti bebas dari kesulitan atau cobaan. Kesucian Nabi lebih berkaitan dengan integritas moral, konsistensi dalam menyampaikan wahyu, dan ketepatan dalam menjalankan perintah Allah. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa kesucian ini menjamin bahwa setiap tindakan Nabi memiliki landasan spiritual yang benar, sehingga umat tidak perlu meragukan ajaran yang dibawa ilmuwan Muslim kontemporer, menekankan bahwa maksumnya Nabi juga terkait dengan pendidikan umat. Nabi menjadi teladan yang sempurna, sehingga generasi berikutnya dapat meniru akhlak, moral, dan perilaku spiritual mereka dengan keyakinan penuh tanpa khawatir meniru kesalahan besar. Dalam perspektif ini, para nabi Islam tetap mengalami penderitaan, menghadapi kritik, dan berinteraksi dengan manusia yang penuh kekurangan, tetapi setiap keputusan penting selalu berada dalam jalur yang benar. Ini mencerminkan keseimbangan antara kemanusiaan Nabi dan perlindungan ilahi dari kesalahan besar. Keistimewaan ini membedakan narasi Islam dari Yahudi dan Kristen, sekaligus menegaskan bahwa wahyu yang dibawa oleh Nabi Islam adalah murni dan dapat diandalkan sepenuhnya. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa kesucian Nabi menimbulkan efek jangka panjang terhadap umat. Ketika perilaku Nabi selaras dengan wahyu, umat belajar tentang kejujuran, keadilan, kesabaran, dan ketakwaan. Jika Nabi melakukan kesalahan besar, pedoman moral menjadi kabur, sehingga umat bisa terjebak pada pemahaman yang salah. Dalam Islam, konsep maksum menjaga agar setiap generasi tetap memiliki panduan moral dan spiritual yang jelas. Berbeda dengan pandangan Yahudi dan Kristen yang lebih menekankan sisi manusiawi Nabi, sehingga teladan moral bisa memiliki celah. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa perlindungan dari dosa besar bukanlah hal yang membatasi kebebasan Nabi, melainkan menguatkan posisi mereka sebagai panutan. Nabi tetap berinteraksi dengan dunia, memberikan nasihat, dan menghadapi konflik, tetapi setiap keputusan penting selalu tepat secara moral dan spiritual. Kesucian ini juga menegaskan bahwa wahyu yang diturunkan tidak bisa dirusak oleh kelemahan manusia. Sementara itu, pandangan Yahudi dan Kristen lebih fleksibel, memperbolehkan Nabi berbuat salah, karena tujuan mereka lebih menekankan pengalaman manusiawi Nabi daripada kesucian wahyu. Dengan pemahaman ini, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa umat Islam memiliki kepastian moral dan spiritual yang tidak dimiliki oleh tradisi lain. Nabi maksum bukan sekadar figur religius, tetapi cerminan sempurna dari kebenaran yang disampaikan Allah. Kesalahan kecil atau ujian tidak menodai kesucian mereka, sehingga umat dapat meneladani mereka dengan penuh keyakinan. Perbedaan ini menegaskan posisi unik Islam dalam menghormati para nabi, menjaga kesucian ajaran, dan memastikan bahwa wahyu tetap bersih dari kesalahan manusia. Dalam refleksi ilmuwan Muslim, maksumnya Nabi merupakan simbol perlindungan ilahi yang mutlak. Umat belajar bahwa ketaatan kepada Allah, ketepatan moral, dan kesabaran menghadapi cobaan adalah inti dari teladan nabi-nabi, tidak hanya menjadi guru spiritual, tetapi juga panutan moral yang sempurna. Hal ini membedakan Islam secara tegas dari Yahudi dan Kristen, di mana narasi Nabi dapat menampilkan sisi kelabilan manusiawi. Dengan memahami hal ini, umat Islam dapat menilai pentingnya mengikuti teladan para nabi dengan kesadaran penuh bahwa setiap ajaran yang disampaikan mereka adalah murni, bebas dari kesalahan besar, dan dapat dijadikan pedoman hidup yang pasti dan dapat diandalkan dalam setiap aspek kehidupan. Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, seluruh nabi dan rasul dijaga oleh Allah dari melakukan dosa besar. Konsep maksum bukan sekadar status kehormatan, tetapi fondasi utama bagi otoritas kenabian. Dengan perlindungan ilahi ini,
para nabi mampu menyampaikan wahyu dengan sempurna tanpa menyimpang dari kehendak Allah. Kesucian ini memastikan bahwa setiap keputusan, perkataan, dan tindakan para nabi selaras dengan kebenaran, sehingga umat dapat meneladani mereka dengan keyakinan penuh. Maksumnya nabi tidak menghilangkan kemanusiaan mereka. Mereka tetap menghadapi ujian, cobaan, kesedihan, kegembiraan, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Namun, dalam semua hal yang menyangkut risalah dan penyampaian wahyu, mereka terlindung dari kesalahan yang dapat merusak ajaran. Ujian hidup yang mereka hadapi justru memperkuat posisi mereka sebagai teladan moral dan spiritual, menunjukkan kemampuan mereka menaklukkan hawa nafsu, menjaga kesabaran, dan memegang teguh prinsip-prinsip Allah. Ilmuwan Muslim klasik seperti Al-Ghazali menekankan bahwa maksumnya Nabi mencakup akhlak, niat, dan tindakan, sehingga setiap perilaku mereka menjadi teladan sempurna bagi umat. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa perlindungan ini menjamin konsistensi wahyu, memastikan bahwa setiap ajaran yang disampaikan tetap murni dan tidak terkontaminasi kesalahan manusia. Al-Razi menekankan bahwa kesucian Nabi penting untuk menjaga agar umat memiliki panduan moral dan spiritual yang jelas, sehingga setiap generasi bisa meniru perilaku mereka tanpa keraguan atau ketakutan meniru kesalahan. Konsep ini juga membedakan Islam secara tegas dari tradisi Yahudi dan Kristen, di mana Nabi, khususnya Musa, digambarkan melakukan kesalahan dalam konteks kemanusiaannya. Narasi Yahudi menampilkan Musa sebagai figur yang kadang marah, ragu, atau tersesat dalam pengambilan keputusan yang dipandang sebagai bagian dari sifat manusiawi. Nabi Kristen dalam banyak hal mengadopsi pandangan ini, menekankan sisi pengalaman manusiawi Nabi sebagai pelajaran moral, tetapi tanpa memberikan jaminan bahwa setiap tindakan mereka selaras dengan kehendak Allah. Perbedaan konseptual ini menegaskan bahwa dalam Islam, keabsahan wahyu sangat bergantung pada kesucian Nabi. Setiap kesalahan besar yang dilakukan Nabi berpotensi menimbulkan keraguan dalam ajaran, sehingga umat bisa terjerumus pada interpretasi yang keliru. Maksumnya Nabi memastikan bahwa wahyu tetap utuh, murni, dan dapat diikuti dengan kepastian moral. Hal ini menjadikan para nabi Islam tidak hanya sebagai guru spiritual, tetapi juga panutan moral yang sempurna, yang menuntun umat dalam semua aspek kehidupan, mulai dari akhlak, ibadah, hingga kepemimpinan sosial dan politik. Dari perspektif ilmuwan Muslim kontemporer, maksumnya Nabi juga memberikan kepastian epistemologis bagi umat Islam. Umat tidak perlu meragukan kebenaran ajaran, karena sumbernya berasal dari individu yang dijaga dari kesalahan besar. Hal ini memperkuat kepercayaan umat terhadap petunjuk Allah dan memastikan bahwa teladan yang diberikan Nabi adalah sempurna dan dapat diandalkan dalam menghadapi dilema moral, sosial, maupun spiritual. Perlindungan ilahi ini tidak membatasi kebebasan Nabi, tetapi justru memperkuat posisi mereka sebagai teladan. Nabi tetap berinteraksi dengan masyarakat, menghadapi konflik, memberikan nasihat, dan mengambil keputusan, namun selalu berada dalam kerangka yang benar. Kesimpulannya, konsep maksum menjadikan seluruh nabi Islam sebagai figur unik yang membedakan Islam dari Yahudi dan Kristen. Sementara tradisi Yahudi dan Kristen menampilkan sisi manusiawi Nabi dengan segala keterbatasannya, Islam menegaskan bahwa kesucian Nabi dari dosa besar adalah mutlak, sehingga wahyu yang disampaikan tetap murni dan ajaran Allah tidak tercemar. Para nabi bukan hanya pembawa pesan, tetapi cerminan kebenaran yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Dengan memahami dan meneladani para nabi maksum, umat Islam memiliki panduan moral dan spiritual yang jelas, lengkap, dan dapat dipercaya sepenuhnya, serta dapat menghadapi cobaan hidup dengan keyakinan bahwa teladan yang mereka ikuti adalah sempurna dan terjaga dari kesalahan besar. Konsep ini menegaskan bahwa kesucian Nabi adalah inti dari otoritas kenabian, memastikan agar wahyu tetap utuh,
dan menjadikan para nabi Islam sebagai panutan moral dan spiritual yang sempurna bagi seluruh umat manusia.